Oke, kali ini kita akan masuk ke fondasi ya kan, foundation dari berdoa dan berpuasa untuk The Living Savior TLS ini tahun 2011. Ini dari doa puasa kita, otomatis dengan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Ini ya, udah aku bahas di berpuasa yang benar ya kan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mengatakan bahwa kita perlu Tuhan. Kemudian berikutnya adalah supaya kita mendekat kepada Dia, supaya kita bisa lebih mengerti kehendak Dia. Kehendaknya otomatis kehendaknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke, jadi kita mendekat untuk lebih mengerti kehendaknya Tuhan, purpose-nya Tuhan itu dalam kehidupan kita ini apa? Rencananya Tuhan dalam kehidupan kita ini apa? Sehingga Tuhan bisa memberikan pewahyuan. Kita mendekat kepada Dia untuk lebih mengerti apa yang Ia kehendaki dalam kehidupan kita. Dan kemudian yang ketiga adalah memahami apa yang Dia sukai dan Dia benci. Oke, jadi kita bisa mengendalikan perilaku kita bisa pilihan-pilihan yang kita lakukan ini sesuai dan sejalan seiring dengan apa yang Dia kehendaki, Dia sukai dan Dia tidak sukai. Dan kemudian yang keempat adalah kita mengerti peran Tuhan di dalam kehidupan kita, ya kan? Peran Tuhan adalah sebagai raja, sebagai penopang kita, sebagai penolong kita, sebagai guide kita, ya kan? Penuntun kita, sebagai pemimpin kita nih, kita supaya lebih mengerti. Jadi kita berdoa agar Tuhan memberikan pengertian yang lebih dalam supaya kita lebih mengerti tentang peran Tuhan di dalam kehidupan kita lebih dalam lagi, sebab kita ingin dipimpin dan dituntun Tuhan, sebab kita sadar kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Oke. Dan kemudian goal kita, aku akan bahas tentang goal ya kan. Jadi dalam doa dan puasa kita memiliki suatu target, ya kan. Ini target yang harus kita tanamkan baik-baik. Ini ada satu target bagi kita, masing-masing kita. Yaitu yang pertama adalah kita masing-masing orang yang akan mendapatkan percepatan pertumbuhan rohani secara pribadi lepas pribadi. Jadi biarlah ini menjadi satu target bagi kita masing-masing untuk kita mempercepat pertumbuhan rohani kita, dibentuk sama Tuhan. Jadi saat kita berdoa dan berpuasa, Tuhan berbicara sesuatu, ya kan, kita baca firman dan kemudian Tuhan tegur kita. Mungkin ini berat, tapi Tuhan, aku mau Tuhan. Ini adalah satu kerinduanku untuk mau melakukan apa yang Engkau inginkan. Mungkin kelihatannya berat ya kan, jasmani kita akan menentang, akan menarik ya kan, menarik kita supaya kita tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan sudah katakan kepada kita. Kita harus patahkan itu, kita harus kalahkan itu supaya kita pertumbuhan rohani kita terus cepat terus maju ya kan, kita dapat rapid growth. Oke, jadi ini adalah tujuan kita, goal kita untuk kita mendapatkan percepatan pertumbuhan rohani secara pribadi dan lepas pribadi. Dan kemudian yang kedua, goal kita adalah supaya kita memiliki karakter yang lebih bijak. Oke. Kita lebih bijak, cara kita berperilaku, cara kita menghadapi dunia di luaran ini, dunia di depan ini bagaimana sih sebenarnya? Karena aku percaya banyak dari kita yang masih terkadang itu merasa bahwa dunia luar itu seperti yang dia pikirkan, baiklah, sempurna, semuanya orang-orang bisa mengerti kita nggak perlu mengerti orang lain yang harus mengerti kita atau apapun itu. Kita memiliki satu persepsi dari banyak faktor ya kan, dari pendidikan orang tua kita, dari pengalaman hidup kita pada saat kita kecil, juga dari macam-macam sebagainya. Kita memiliki pandangan background yang berbeda ya kan, masing-masing dari kita. Padahal dunia ini adalah satu ya kan. Jadi kita ingin tahu Tuhan, kita ingin belajar untuk menjadi lebih bijak, belajar dari firman Tuhan sehingga kita bisa mengetahui, kita bisa mengerti sebenarnya dunia ini secara umum ini bagaimana. Ya kan? Dan bagaimana kita bisa bertindak, kita bisa berperilaku dengan baik, dengan bijak di dalam dunia secara umum. Dan secara khususnya tentunya di dalam komunitas kita, yaitu dalam komunitas The Living Savior ya kan. Jadi bagaimana kita handle, kita bisa bereaksi, meresponi dari saudara kita yang demikian, kita bisa lebih bijak akan hal itu. Dan kemudian goal kita yang ketiga adalah membakar semangat kita untuk Kristus. Oke. Banyak dari kita yang mungkin semangat kita bisa aja kendor gitu. Semangat kita, passion kita itu bisa kendor. Jadi dari
Goal kita adalah kita ingin membakar lagi semangat kita, ya kan? Semangat kita untuk Kristus, sehingga dari dalam hati kita ada passion, kita ada momentum, ya kan? Ada sesuatu yang menggerakkan hati kita, sehingga kita tidak puas dengan apa yang kita miliki sekarang, dan kita lebih, Tuhan, aku ingin menciptakan sesuatu yang lebih lagi, ya kan? Tuhan adalah sesosok pribadi yang adalah creator. Tuhan adalah pencipta, dan Tuhan sudah menaruhkan satu karakter, keinginan untuk menciptakan sesuatunya dalam diri kita, dan itu yang akan kita bakar gitu. Jadi kita akan ciptakan momentum sehingga dalam kondisi apapun kita akan terus berkarya untuk Tuhan. Semangat untuk Kristus ini, kita passion untuk Kristus ini kita harus bakar gitu. Seperti yang Paulus katakan, jikalau aku hidup untuk Kristus. Dan seperti Paulus juga di dalam penjara pun, ya kan, ia dapat menuliskan kitab-kitabnya yang sekarang kita bisa baca, kita bisa pelajari, dan sangat memberkati kita. Jadi dalam penjara pun Paulus juga bisa berkarya, dan ada momentum, ada semangat, passion yang begitu besar untuk Kristus, sehingga dia berkarya walaupun di dalam penjara itu. Dan dalam kondisi apapun, ini goal kita, ya kan, dalam kondisi The Living Savior yang bagaimanapun kondisinya, dalam kondisi lingkungan keluarga kita yang bagaimanapun, dalam kondisi kita apapun yang kita alami saat ini, kondisi pekerjaan kita, kondisi ekonomi kita, biarlah kita memiliki semangat, passion untuk Kristus, dan kita terus bisa berkarya menggunakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita, kita terus gunakan, kita terus berkarya. Tuhan Yesus pernah bercerita tentang ada hamba yang dikasih 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta, ya kan. Tuhan ingin kita terus berkarya. Bagi orang yang tidak berkarya, Tuhan gak senang dengan hal itu. So, ini goal kita dari The Living Savior Prayer and Fasting 2011, yaitu adalah percepatan pertumbuhan rohani, dan karakter yang lebih bijak, dan semangat yang terbakar untuk Kristus. Alright, berikutnya aku akan bicara tentang bagaimana kita lakukan puasa ini. Jadi video kali ini sekian, and I'll see you in the next video.